Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawida. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham yang sebentar lagi akan melakukan right issue, yaitu PT Jasnita Telekomindo Terbuka atau kode tikernya JAST. Langsung saja kita bahas. Untuk informasi perusahaannya, kantor pusatnya berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk kegiatan usaha utama perseroan, yaitu di bidang perdagangan peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan tanpa kabel, kemudian internet service provider, jasa sistem komunikasi, aktivitas hosting, dan sebagainya. Jadi intinya perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi lah ya, sesuai dengan nama perusahaannya. Lanjut ke informasi mengenai right issue-nya. Untuk tanggal come date-nya itu jatuh pada tanggal 13 Mei 2022, dan untuk periode perdagangan right issue-nya itu dimulai dari tanggal 20 sampai dengan 27 Mei 2022. Dan rasio perbandingan untuk mendapatkan hak right issue-nya yaitu 2:1, yang artinya dua pemegang saham JAS yang lama itu berhak mendapatkan satu hak right issue dengan harga tebusnya 150. Untuk harga saat ini itu per video ini dibuat itu di harga 142 ya teman-teman. Lanjut, untuk maksimal dana yang diperolehnya nanti itu yaitu berjumlah 61 miliar. Untuk standby bayarnya dalam right issue kali ini tidak ada ya teman-teman. Tetapi selaku pengendali utamanya yaitu PT Persada Inti Sejahtera itu sudah menyatakan bersiap untuk menebus hak right issue-nya. Sedangkan bagi kalian yang tidak ingin menebus hak right issue-nya, apabila kalian mendapatkan haknya, itu maka saham kalian akan terdilusi sebanyak 33,33%. Dan pada kesempatan kali ini pula, right issue kali ini, JAS juga mengeluarkan waran bagi kalian yang ingin menebus hak right issue-nya. Waran yang diberikan yaitu 10:7 dengan harga tebus 188 per lembar sahamnya, per warannya. Lanjut ke daftar pemegang sahamnya. Untuk pemegang sahamnya ini terdiri dari pengendali yaitu PT Persada Inti Sejahtera, kemudian ada Kristina Dwi Suryani Pangerepan, kemudian Nur Hajanto Masyarakat, dan ada satu nama yang mungkin tidak asing kalian dengar, yaitu Belvin Tanadi. Tetapi dia hanya memiliki saham hanya sebentar saja, nggak sampai 1 bulan. Dan menariknya di sini, kepemilikan Belvin Tanadi ini di atas 5% ya teman-teman, yaitu di angka 7,84%. Nah, di sini saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai kepemilikan Belvin di saham ini. Nah, di sini saya akan membahas untuk 3 bulan saja, yaitu bulan November, Desember, dan Januari 2022. Yang kotak biru ini menunjukkan jumlah pemegang sahamnya pada 3 bulan tersebut. Sedangkan kotak kuning ini menunjukkan pembelian yang dilakukan oleh PIS tadi, yaitu Persada Inti Sejahtera, saya singkat PIS. Kemudian kotak hijaunya ini menunjukkan aksi penjualan yang dilakukan oleh PIS, Persada Inti Sejahtera. Nah, jika kita lihat di kotak kuning ini, pada tanggal 24 Desember 2021 itu Belvin Tanadi melakukan pembelian saham sebanyak 37,5 juta lembar saham di harga Rp230 per lembarnya. Kemudian berdasarkan data di RTI, itu Belvin Tanadi sudah tercatat memiliki 63,7 sekian juta saham. Yang artinya berarti sebelum tanggal 24 tadi, Belvin Tanadi sudah memiliki saham JAS terlebih dahulu. Tetapi dikarenakan saham JAS-nya di bawah 5%, jadi namanya tidak terdeteksi.
Kemudian pada tanggal 27 ini PT Persada Inti Sejahtera PIS ini melakukan pembelian saham sebanyak 12 juta saham di harga 256 per lembarnya. Kemudian pada tanggal 27 juga di kotak hijau itu PIS melakukan penjualan juga di 12 juta lembar saham di harga 268. Artinya tanggal 27 PIS melakukan pembelian 12 juta di harga 259, kemudian dia jual lagi di harga 268. Yang artinya di sini PIS mengalami keuntungan dari aksi jual saham tersebut. Kemudian begitu juga pada tanggal 28-nya PIS juga melakukan pembelian saham di harga 246. Kemudian di hari yang sama pula PIS menjual sahamnya kembali di harga 252. Dan di sini PIS mengalami selisih keuntungan 6 rupiah itu per lembar sahamnya. Kemudian pada tanggal 30 PIS melakukan pembelian lagi sebanyak 11,5 juta di harga 220. Kemudian di hari yang sama pula PIS juga melakukan penjualan, tetapi tidak semuanya dijual, hanya 500.000 saja di harga 226. Dan ini juga terdapat selisih keuntungan, yaitu 6 rupiah per lembarnya. Kemudian lanjut lagi di tanggal 3 PIS kembali membeli saham sebanyak 7 juta saham di harga 209. Kemudian pada tanggal 3 pula PIS menjual sebanyak 3,5 juta sekian di harga 224, dan pada tanggal 4-nya dia jual 3 juta saham di harga 225. Dan ini pun PIS mengalami selisih keuntungan dari aksi jual beli tersebut. Lanjut lagi pada tanggal 11-nya PIS kembali melakukan pembelian sebanyak 157.000 di harga 204. Kemudian di hari itu pula PIS menjualnya sebanyak yang dibelinya tadi di harga 222. Nah, ini keuntungannya selisihnya jauh lebih besar. Artinya PIS mengalami keuntungan yang lumayan di sini. Dan transaksi terakhir yaitu pada tanggal 14, yaitu PIS melakukan pembelian sebanyak 910.000 di harga Rp1. Nah, di antara pembelian yang dilakukan PIS ini pasti ada saham yang dimiliki oleh Belvin Tanadi, yang dibeli dari Belvin Tanadi. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada bulan Januarinya kepemilikan Belvin Tanadi ini menghilang, yang artinya kepemilikannya itu berkurang dari yang tadinya 7,84%, kemudian turun karena sudah tidak terdeteksi lagi. Kan yang terdeteksi itu hanya pemegang saham yang memiliki saham di atas 5%. Sedangkan kalau di bawah itu maka akan tercatat sebagai pemegang masyarakat biasa. Dan entah disengaja atau enggak, Belvin melakukan pom-pom saham JAS ini pada tanggal-tanggal transaksi tersebut, yaitu pada tanggal pertama kali pada tanggal 23 Desember sebelum Belvin melakukan pembelian ke PIS tadi yang sebanyak 37,5 juta di harga 230 tadi. Itu Belvin melakukan pom-pom di salah satu media sosialnya. Di sini saya hanya mengutip IG-nya saja. Katanya di sini besok just to the moon, potensi naik sampai arah minimal. Potensi kenaikan 10-30%. Harga arah just besok di 262 plus 34%. Kemudian pada tanggal 24-nya kembali Belvin melakukan pom-pom just to the moon, sesi 2 potensi arah di 262 plus 4%, salam profit koper-koper. Padahal di hari ini Belvin memang melakukan pembelian, tapi pembeliannya itu langsung dari
dari si pemegang saham utamanya tadi, yaitu Persada Inti Sejahtera di harga 230. Kemudian pom lagi di hari yang sama, Belfin Mologi Lord of the Lord jasa ARA plus 34%. Beneran ARA memang di hari tersebut, tapi ARA-nya itu di jam-jam terakhir menuju penutupan. Di sini ada Lord of the Lord, titisan dewa rezeki, mari hasilkan banyak uang bersama. Beneran ARA memang. Kemudian pada tanggal 25-nya Belfin melakukan kembali Just to the Two of Us, kode alam. Kemudian di besoknya tanggal 26 kembali lagi melakukan pom-pom Just besok to the Moon, potensi naik 10-20% karena arah kuat dan baru mulai uptrend menuju resisten 2270. Harga sekarang cuman 262. Menuju 500 sampai 1000 sangat ringan. Target buy saya besok, Belfin maksudnya, di area 266 sampai 276. Kemudian pada tanggal hari yang sama pula, Belfin Tanadim melakukan pom-pom kembali. Just besok potensi terbang tinggi dan menuju resisten 2270. Ya, mungkin ini sedikit saja penjelasan saya mengenai cara mainnya Belfin. Dan saran saya, jika kalian memang tertarik dengan saham-saham gorengan seperti ini, tolong diperhatikan, karena biasanya ketika orang yang sudah melakukan pom-pom itu pasti dia sudah mempunyai harga di rendahnya, dan jika mereka pom-pom itu kemungkinan besar mereka mau menjual sahamnya. Artinya jika kalian tidak berhati-hati, kemungkinan besar kalian bisa nyangkut di saham tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu rencana penggunaan dana REC isunya. Di sini kita lihat sekitar 8,3% itu akan digunakan sebagai belanja modal untuk peremajaan dan atau penambahan server untuk menambah kapasitas seiring dengan adanya peningkatan trafik koneksi dan telekomunikasi, serta untuk meningkatkan reliability sistem dalam arti membuat backup dan melengkapi sistem disaster recovery center. Ini jika kita simpulkan, tujuannya akan digunakan untuk mengupgrade salah satu aset dia lah. Kemudian sekitar 50%-nya itu akan digunakan untuk pengembangan proyek Smart City yang berlokasi di Kota Blitar, Gresik, Siak, Jambi, Batam, dan Solok. Kemudian sekitar 33,5%-nya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional dengan rincian namun tidak terbatas pada biaya gaji dan tunjangan karyawan. Kemudian biaya pemeliharaan, keperluan kantor, asuransi, pengembangan SDM, dan sebagai pembiayaan untuk proyek yang diperoleh perseroan. Kemudian sisanya sebanyak 8,2% itu akan juga digunakan untuk keperluan modal kerja, tetapi untuk keperluan modal kerja anak perseroan, yaitu PT Sakti Makmur Pratama. Untuk rencana penggunaan dananya ini, jika kita lihat memang cukup bagus, tetapi itu kan hanya rencana, kita tidak tahu ke depannya. Tetapi untuk saat ini ya lumayan bagus lah. Nah, berhubung laporan keuangan si JAS ini dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami kerugian, jadi saya tidak tertarik untuk membahasnya. Tetapi jika kalian ingin tahu mengenai laporan keuangannya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalian bisa download saja di situ. Di sini saya langsung masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya di sini, jika kalian berminat untuk berinvestasi jangka panjang, tentu saja saya tidak menyarankan. Tetapi jika kalian
tetap ngotot pengen investasi di saham ini, ya silakan. Kemudian untuk jangka pendeknya, saya lebih tertarik ke jangka pendeknya ini. Karena yang pertama itu karena ada warannya 10/7 tadi. Terus yang kedua yaitu harganya murah, 150 per lembarnya, murah menurut saya. Kemudian ketiga karena secara analisis teknikal menurut saya saham ini sudah masuk kategori layak untuk dibeli. Sedangkan untuk strategi yang saya terapkan sendiri yaitu ada 2 strategi. Yang pertama, jika harga saham JAS ini berada di atas harga tebusnya, di atas 150, maka saya akan membeli sahamnya sebelum tanggal come date. Tetapi jika untuk strategi kedua, jika harga saham JAS itu berada di bawah harga tebusnya sebelum tanggal come date, maka saya akan hanya akan membeli hak right isunya saja, bukan membeli saham JAS-nya, tetapi hanya membeli hak right isunya, karena saya hanya mengincar warannya saja. Karena di hari pertama waran tuh biasanya pergerakannya itu menarik. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Video ini merupakan murni pendapat saya pribadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.